Cakrawala Ramadan, Cakrawala Ramadan, Cakrawala Ramadan, bersinar terang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayatin bayyinatin litukhrijan nasa biha minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil azizil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu yang paling utama yaitu bagaimana kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, berbagai banyak macam nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mendapati kembali bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula marilah kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa mengajarkan kepada kita berbagai banyak macam ilmu-ilmu, sehingga dengan ilmu-ilmu tersebut pada saat ini kita bisa membedakan ainal haq wa ainal batil, mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam segala aktivitas yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan mengapa kita melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Kita belajar tentu tujuannya untuk sukses. Kita makan tujuannya supaya kita kuat. Kita tidur tujuannya supaya kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Demikian halnya dengan ibadah, tentu memiliki tujuan, itu bagaimana kita bisa mendapatkan predikat takwa di sisi Allah. Jadi dengan demikian di bulan suci Ramadan ini kita melakukan segala aktivitas ibadah kita, mulai dari saum, puasa, kemudian tilawah, kemudian infak sedekah kita, tiada lain untuk mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini diperkuat di dalam surat Al-Baqarah yang sering sekali kita dengar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini menggunakan lafaz amanu, yaitu wahai orang-orang yang beriman, sehingga ayat ini khusus ditunjukkan kepada mereka yang merasa beriman kepada Allah. Allah tidak menggunakan lafaz umum, lafaz global, yang dimana ketika Allah menunjukkan ayat ini kepada seluruh umat manusia, maka tentu ayat ini berbeda dan akan berbunyi ya ayyuhan nas, wahai sekelompok, wahai seluruh umat manusia. Akan tetapi Allah mengkhususkan ayat ini kepada mereka yang beriman kepada Allah. Maka ketika di dalam diri kita beriman, amantu billahi, saya telah beriman kepada Allah, maka sepatutnya kita harus melaksanakan
apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut. Apa perintah Allah di ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Tentu kata as-siyam ini berbeda dari kata makna as-saum, yang dimana ketika kita ketahui bahwasanya banyak sekali saudara-saudara kita yang berpuasa hanya menahan makan, hanya menahan minum, ya, tetapi pada hakikatnya ada nilai-nilai kebaikan yang tersembunyi, ya, yang harus kita laksanakan untuk mendekati, untuk mendapatkan nilai esensi, nilai hakiki dari kata as-siyam, yaitu bagaimana kita menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hawa nafsunya, mulai dari mata. Bagaimana kita menjaga mata kita supaya tidak melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Bagaimana kita menjaga telinga kita supaya tidak mendengar hal-hal yang negatif. Kemudian bagaimana kita menjaga lisan kita supaya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan. Kemudian dari tangan, bagaimana kita menjaga tangan kita supaya tidak mengambil hak-hak yang bukan milik kita. Kemudian turun ke bawah, kaki, bagaimana kita menjaga kaki kita supaya tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Dan tentu yang paling penting yaitu bagaimana kita menjaga hati kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang negatif. Inilah sebenarnya hakikat dari kata as-siyam, yaitu bagaimana kita menjaga seluruh anggota tubuh kita dari hawa nafsunya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diperintahkan, diwajibkan umat-umat sebelummu untuk berpuasa. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya puasa ini bukan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, akan tetapi sudah sejak lama puasa ini sudah diperintahkan oleh Allah. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ya, dalam ilmu bahasa Arab kata la'alla itu artinya halfut taraji, yaitu yahtaju ilal juhdi, membutuhkan suatu usaha yang keras, membutuhkan usaha yang maksimal untuk menggapai tujuan. Ya, apa tujuan kita di ayat ini? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan ketakwaan di sisi Allah, maka dibutuhkan usaha yang maksimal, dibutuhkan usaha yang lebih keras lagi daripada saudara-saudara kita yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah sebenarnya tujuan hakiki kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, melakukan segala bentuk ibadah di bulan suci Ramadan, tiada lain untuk mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada dua hal yang sangat penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita untuk mendapatkan predikat takwa, untuk memaksimalkan segala bentuk ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama, bagaimana kita menghadirkan keikhlasan di dalam diri kita ketika kita melakukan segala bentuk syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Betul-betul ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah, dan betul-betul ibadah yang kita lakukan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wala ma'bud illa bihaqqillah, dan tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, baik yang bersifat ibadah maupun yang mungkin bersifat non ibadah, maka alangkah baiknya kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu bagaimana kita menghadirkan keikhlasan. Kemudian yang kedua, di kitab Lisanul Arab, di situ tertulis bagaimana kita memiliki sifat istiqamah. Al-istiqamah laha ma'nan wa hiya ats-tsabat. Istiqamah memiliki makna yaitu ats-tsabat. Bagaimana memiliki keyakinan yang kuat, bagaimana memiliki pendirian yang kokoh ketika berkaitan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah memiliki keyakinan yang kuat, pendirian yang kokoh, apapun halangan, apapun rintangan, apapun godaan di depan kita, pasti tetap kita akan melakukan segala bentuk syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah dua hal yang sangat penting yang harus kita tanamkan di dalam diri kita supaya
kelak nanti kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, sehingga di penghujung bulan suci Ramadan kita bisa mendapatkan tujuan kita bersama, yaitu ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat, karena sesungguhnya ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Bagaimana kita saling mengingatkan antara satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakrawala Ramadan.